kita akan mulai ya ibadah kita. Mari kita berdoa dulu. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur Engkau baik buat hidup kami Tuhan. Kami sudah bangun pagi ini dengan tidak kurang apa-apa. Tuhan, berkati ibadah kami ini dari pertama sampai dengan akhirnya. Biarlah semua orang yang duduk tenang mendengarkan firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh mendapatkan kekuatan rohani dan penguatan iman dalam hidup mereka sehingga iman mereka makin diperkuat dan kepercayaannya kepadamu makin diteguhkan dan mereka bisa memuliakan nama Tuhan lewat keberadaan hidup mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, berkati Tuhan acara ini dari permulaan sampai dengan akhirnya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman, sebelum kita mulai ya, hari ini yang akan membawakan firman Tuhan kita adalah Ibu Suryani, Pendeta Dr. Suryani Pantau ya. Ya, saya persilakan Ibu Suryani Pantau untuk memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Silakan, Bu. Ya, shalom, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Ya, harapan dan doa saya semuanya ada dalam keadaan sehat ya. Nah, saudara yang kekasih, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan dari Yakobus. Mari kita buka dari Yakobus ya. Dari Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Demikian bunyinya. Judul perikopnya, jangan lupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dan congkak, dan semua memegahkan yang demikian adalah salah. Jadi jika orang tahu bagaimana harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau mulai hari ini bersama dengan Tuhan dan dengan kebenaran firman Tuhan yang kami baca hari ini dan kami renungkan hari ini boleh mengokohkan kami, boleh meneguhkan kami, dan kami terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan pakai hamba urapi setiap kata kalimat yang keluar sesuai dengan kehendak-Mu, berfirmanlah Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah saudara yang kekasih, tema kita pada hari ini, libatkan Tuhan dalam setiap aspek hidupmu. Ya, libatkan Tuhan dalam setiap aspek hidupmu. Nah saudaraku yang kekasih, melibatkan Tuhan dalam setiap aspek dalam kehidupan itu sangat penting sekali. Dengan kata lain, mengakui Tuhan dalam setiap jalan, dalam setiap perencanaan yang kita akan buat. Nah, Alkitab juga mengatakan kita bisa merencanakan, tetapi Tuhan yang menentukannya. Seringkali, saudara, kita tidak tahu apa yang terjadi. Beberapa waktu yang lalu, ya, kita tahu bahwa ada pesawat jatuh di sekitar Kalimantan Barat. Semua yang berangkat pada waktu itu, ya, sudah beli tiket, mungkin 1 bulan sebelumnya sudah beli tiket, atau beberapa hari sebelumnya setelah tiket, apakah mereka dari perjalanan bisnis atau pergi ke sana untuk bisnis. Ada begitu banyak sekali rancangan-rancangan yang dibuat ya di dalam mengarungi kehidupan atau mau berdagang atau apapun. Tetapi di luar dugaan kita melihat apa yang terjadi, akhirnya mereka tidak sampai ke tempat tujuan dan ada sesuatu malapetaka yang terjadi. Nah, ini sangat menyedihkan, memilukan hati kita semuanya. Tetapi kita lihat di sini saudara, firman Tuhan sudah juga mengatakan kepada kita bahwa melibatkan Tuhan dalam segala hal. Kita lihat di dalam ayat yang ke-13. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung. Untuk membuat planning itu harus bagi setiap orang.
Karena setiap kita harus mempunyai tujuan, ya, kita harus mempunyai rencana ke depan. Orang yang tidak punya rencana, orang yang nggak punya visi itu, mereka nggak tahu tujuan hidup. Akan tetapi firman Tuhan juga mengatakan kepada kita untuk kita libatkan Tuhan. Kita minta tanya kehendak Tuhan apa yang terbaik. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita hikmat, ya, kepada kita hikmat supaya apa yang kita kerjakan, apa yang akan kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, mari kita melihat itu di dalam, coba kita lihat di dalam Kolose. Kita lihat di dalam Kolose pasal yang pertama, kita lihat di dalam ayat yang ke-9. Kita lihat, sebab itu sejak waktu kami mendengar, kami tiada henti-hentinya berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Nah, ini adalah doa daripada Paulus untuk orang-orang di Kolose, supaya memberikan hikmat kepada jemaat di Kolose, supaya mereka mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menyerahkan apa yang akan kita kerjakan, ya. Langkah-langkah apa yang kita akan buat dengan hikmat yang daripada Tuhan. Kita lihat bagaimana kita lihat Salomo, ya, ketika dia sudah menjadi raja, ketika Tuhan tanya, kamu mau minta apa? Dan Tuhan sangat mengagumi permintaan daripada Salomo. Karena Salomo tidak meminta kekayaan, tidak memintakan harta dan sebagainya, tetapi meminta hikmat. Dan kita melihat benar bagaimana betul-betul di dalam pemerintahan Salomo, ya, Tuhan betul-betul memberi hikmat kepadanya. Bahkan hikmatnya itu sampai kemana-mana. Satu ketika ada 2 orang ibu yang membawa anak, ya, karena satu ibu pada waktu tidur mungkin anaknya tertindis dan kemudian meninggal, dan kemudian ibu yang satu ambil anak yang satu, dan kemudian mereka berebut, ya, dan kemudian ini anak saya, ini anak saya. Kemudian apa yang dikerjakan, yang dilakukan oleh Salomo? Ambil pedang, katanya, potong 2, bagi satu-satu, bagi sebelah-sebelah, ya, seperti itu. Dan akhirnya ibu yang punya anak itu, dia bilang kasih aja kepada dia, dan yang satu belah aja biar adil. Nah, ini hikmat dan sama sekali tidak terpikir oleh yang lainnya. Nah, saudara, kita melihat di sini bahwa kita perlu hikmat di dalam kita melakukan sesuatu, di dalam kita merancang sesuatu, dalam segala hal, ya, baik itu untuk apa yang akan kita kerjakan masa depan, kemudian di dalam kita mengatur keuangan, ya, perlu hikmat di dalam kita bergaul, dalam segala macam, ya, di dalam tindakan-tindakan kita. Karena kita lihat ada begitu banyak kegagalan dan kesalahan yang kita lakukan oleh karena kita tidak minta hikmat dan kita terburu-buru di dalam merancang sesuatu. Nah, kita kembali lagi kepada Yakobus ini. Jadi di sini dikatakan, jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan yang di sana kami tinggal setahun dan berdagang dan mendapat untung, sedangkan kamu tidak tahu apa yang besok terjadi, ya, besok terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi kita melihat di sini, kita tahu bahwa hidup kita ini, ya, hidup kita ini adalah milik Tuhan. Bahkan semua aspek dalam kehidupan kita ini adalah milik daripada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mengingatkan kepada kita untuk melibatkan Tuhan dan tahu bahwa kita ini hanya seperti rumput saja. Kita ini hanya seperti uap saja. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Dan itu benar, saudara. Ketika saya waktu di rumah sakit, ya, saya masuk ke rumah sakit waktu saya kena COVID kemarin, kami sekeluarga, ya, termasuk Ibu Uti, ya, dan saya masuk ke kamar setelah sudah 3 hari 4 hari, ya, di lorong-lorong karena di UGD karena begitu banyak orang, dan kemudian pada hari keempat saya dapat kamar, baru naik ke atas kamar. Apa yang jadi, saudara, saya ketemu
ibu-ibu yang ada di sana ada sekitar 6 orang. Ada ibu pas di depan saya, kami seberang-seberangan ke tempat tidurnya. Ngobrol, kita ngobrol-ngobrol, tanya-tanya ya. Kemudian dia masih makan, kami masih cerita ya ketika berkenalan itu. Hanya hitung berapa jam saja ya dia sesak napas. Suster sudah bilang, ibu jangan ke kamar mandi ya. Jadi ibu pakai pampers, jadi nggak usah ke kamar mandi. Tetapi apa saudara, mungkin dia nggak enak ya. Akhirnya dia ke kamar mandi, waktu di kamar mandi kok nggak keluar lama sekali. Dan akhirnya saya dengar teriakan, saya buka, ternyata ibu ini udah nggak mampu berdiri. Akhirnya digotong. Dan di dalam waktu kurang dari 2 jam, ibu ini kemudian pergi. Ibu ini meninggal saudara, sesak napas dan meninggal. Dan itu cepat sekali. Jadi benar-benar kita sama sekali nggak tahu hidup kita ini, apa yang akan terjadi. Jadi kalau kita bisa selamat, kita bisa hidup, bergerak dan sebagainya, itu memang Tuhan masih kehendaki kita masih hidup. Dan melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu libatkan Tuhan dalam hidup kita, dalam perencanaan hidup kita. Nah, kita lihat itu di dalam, mari kita lihat di dalam Amsal pasal yang ketiga. Kita lihat ayat yang ke-6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jangan menganggap dirimu sendiri bijak. Takut akan Tuhan, jauhilah kejahatan. Jadi kita lihat, akuilah dia dalam segala lakumu. Akui dia, libatkan dia dalam segala jalan hidup kita, dalam perencanaan kita. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Dia tahu apa yang lurus bagi kita. Apa yang terbaik bagi kita. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Sekarang ini 2 jam ke depan pun kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu penting menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kemudian janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jangan menganggap diri kita bijak. Orang yang menganggap dirinya bijak, orang pintar, dia nggak akan libatkan Tuhan. Dan menganggap bahwa dia oke-oke saja. Tanpa Tuhan dia bisa melakukan segala sesuatu. Dan jelas firman Tuhan katakan bahwa kamu itu seperti rumput, bunga rumput. Yang pagi itu mekar dan kemudian sore menjadi layu. Jadi ini Yakobus mengingatkan kepada kita betapa kita harus ketergantungan kita kepada Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Kemudian kita lihat lagi di sini bahwa kenapa kita harus melibatkan Tuhan? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Dan kemudian yang ke-B, karena kita ini hanyalah sementara seperti uap saja. Nah, bagaimana caranya kita bisa melibatkan Tuhan? Mari kita baca di dalam ayat yang berikutnya, ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yang berikutnya, bagaimana kita bisa mencari atau melibatkan Tuhan? Yang pertama itu adalah mencari kehendak Tuhan. Jangan terburu-buru dalam melakukan segala sesuatu. Ya, tunggu waktunya Tuhan. Nah, kadang-kadang kita ini cepat sekali untuk melakukan segala sesuatu. Nah, kita coba lihat dari Ratapan. Ratapan pasal yang ketiga, kita baca ayat yang ke-26. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ya, perhatikan di sini. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jadi jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Segala sesuatu keputusan yang kita lakukan dengan tergesa-gesa, dengan emosi, dengan cepat, ya saudara, seringkali itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita memang betul-betul harus mencari kehendak Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapat kekuatan yang baru. Di dalam segala hal dalam kehidupan kita. Di dalam setiap tindakan. Sehingga betul-betul saudara, apa yang kita lakukan, apa yang kita rencanakan, kita minta pertolongan dengan Tuhan. Dan kita mau berdiam diri dulu. Dan kemudian tanya Tuhan, berdoa. Baru kita lakukan.
Ada orang bilang, kelamaan Bu. Tanya Tuhan, ini dan itu ya. Tetapi apa yang terjadi saudara, seringkali akhirnya dengan membuat rencana yang terburu-buru dan tidak mencari kehendak Tuhan, akhirnya banyak kita kecewa atau kita gagal. Dan firman Tuhan jelas mengatakan bahwa rencana Tuhan itu nggak pernah gagal. Kalau Tuhan sudah melakukan rencananya dalam hidup kita, Dia pasti membawa kita kepada kesuksesan. Kita lihat bagaimana Tuhan membawa Yusuf. Yusuf telah diberi visi pada suatu ketika dia akan menjadi seorang pemimpin. Bahkan semua abang-abangnya akan tunduk menyembah dia. Bahkan ayahnya, ibunya tunduk menyembah dia dalam mimpinya. Jadi dia tahu bahwa satu kali kelak dia menjadi pemimpin. Akan tetapi saudara, apa yang terjadi kita melihat di sini, dia harus dibuang di sumur, kemudian dijual, kemudian harus dibeli oleh Potifar menjadi budak, difitnah oleh istri Potifar dan harus masuk penjara. Dan dia mengalami perjalanan yang panjang sekali sebelum dia betul-betul mimpinya itu menjadi kenyataan. Tuhan mempersiapkan dirinya dengan sangat luar biasa. Tetapi di dalam proses mempersiapkan dirinya, di dalam mencapai destiny yang Tuhan lakukan, kita melihat Yusuf betul-betul mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu di dalam Kejadian 39 dikatakan Tuhan selalu menyertai Yusuf sehingga apapun yang diperbuatnya berhasil. Dan dia menjalankan proses itu dengan sabar, dengan tidak terburu-buru. Dan apa yang terjadi saudara, akhirnya difitnah. Setelah difitnah dia masuk penjara, tapi justru penjara itulah tangga terakhir dia menuju tahta. Kita lihat juga bagaimana Daud. Daud sudah dinobatkan menjadi raja, saudara. Dan kemudian dia menikah dengan anaknya Saul, raja pada saat itu. Dia dikejar-kejar oleh Saul karena Saul iri dengan dia. Dan ada berkali-kali Saul ingin membunuh Daud. Dan ada 2 kali Daud diberi kesempatan untuk membunuh Saul. Bahkan pengikut-pengikut daripada Daud bilang gitu, udah bunuh aja. Kalau seandainya dia bunuh pada saat itu Saul, nggak ada yang larang. Bahkan dia langsung naik ke tahta. Dia langsung naik jadi raja. Tetapi apa yang kita lihat di sini saudara, kalau seandainya Daud membunuh Saul pada waktu itu, dia naik raja, mungkin kerajaannya tidak sekekal sekarang. Akan tetapi Daud tahu waktunya Tuhan. Dan dia tidak mau turun tangan terhadap orang yang diurapi. Dia tunggu waktunya Tuhan. Dan dia tahu bahwa waktu Tuhan itu ada waktu yang terindah. Dia menunggu kehendak Tuhan sampai waktu Tuhan itu terjadi atas dirinya. Jadi kita melihat di sini, cari kehendak Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dalam perencanaan, sehingga kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ingat saudara, apa yang baik belum tentu benar. Ya. Oleh sebab itu carilah kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah kemudian kita lihat lagi. Selain kita mencari kehendak Tuhan, jangan memegahkan diri dan congkak. Itu dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-16. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Sama memegahkan diri demikianlah adalah salah. Jadi jangan memegahkan diri. Saya hebat, saya bisa lakukan ini. Tanpa Tuhan saya bisa. Tanpa pertolongan, tanpa doa saya bisa. Ya mungkin saudara bisa sukses. Luar biasa. Tetapi apakah kesuksesan itu betul-betul bisa berdampak bagi orang lain? Apakah kita bisa memuliakan Tuhan? Apakah kita bisa menjadi berkat lewat semua yang kita hasilkan? Satu kali Tuhan bilang teng gitu ya. Seperti nafas diambil oleh Tuhan. Nggak ada satu kali Tuhan bikin sakit. Nggak ada bisa bikin apa-apa. Tuhan izinkan itu ya. Kita nggak bisa bikin apa-apa. Jadi kita lihat di sini bahwa jangan menganggap diri kita pandai.
Jangan congkak, jangan memegahkan diri. Karena hal demikian itu adalah salah. Jadi kita ingat bagaimana Daud ya, setelah dia sukses, dia katakan segala hormat, segala kemuliaan, segala kejayaan dari Tuhan dan untuk Tuhan. Daud sadar sesadarnya bahwa semua yang dia miliki, kekayaan, kejayaan, kemuliaan, kehormatan, dia katakan semua itu dari Tuhan dan untuk Tuhan dan terpujilah Tuhan. Dahsyat banget. Jadi orang yang betul-betul mempunyai rendah hati kepada Tuhan dan menyadari bahwa semua yang dia miliki, semua yang dia dapat itu semua dari Tuhan. Kita lihat bagaimana Ayub juga ya, ketika semua hartanya habis, anaknya juga habis. Dia katakan dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali. Terpujilah Tuhan. Itu artinya bahwa benar-benar dia mengakui semua yang dia miliki, semua yang dia dapat, kesuksesan yang dia dapat itu semuanya karena anugerah Tuhan. Semuanya itu berkat daripada Tuhan. Jadi jelas di sini yang berikutnya kita pertama itu kita mencari kehendak Tuhan dan jangan sombong. Orang yang rendah hati, orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan kemudian kita lihat ayat yang ke-17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia tahu berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Yang ke-17, tetap melakukan pekerjaan baik. Tetap melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita lihat bagaimana contoh dari Yusuf. Walaupun dia sudah dijual, dia tetap melakukan the best. Dia tetap melakukan yang terbaik. Sehingga apa? Akhirnya rumah usaha daripada Potifar itu benar-benar diberkati. Dan dia menjadi orang kepercayaan. Dan ketika dia di penjara juga begitu. Dia menjadi seorang yang kepercayaan. Yang mengurus semua orang-orang yang ada di penjara itu. Orang-orang tahanan. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Ketika dia melihat juru minum dan juru roti itu bersedih. Bahkan dia tanya, mengapa mukamu muram? Padahal dia sendiri baru difitnah. Dan dengan semena-mena dia dilempar ke tahanan. Dia tidak lagi memikirkan dirinya, tetapi dia memperhatikan orang lain. Tapi justru lewat itu dan akhirnya saudara, dia mencapai destiny yang Tuhan sudah tetapkan buat dia. Jadi ini kebenaran firman Tuhan. Jadi mari kita melibatkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Kita tahu bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah. Setiap kita, Tuhan telah memiliki rencana buat kita. Dan Tuhan mau supaya kita bisa mencapai destiny yang sudah Tuhan tetapkan kepada kita. Tetapi untuk mencapai ini, jelas yang pertama kita serahkan Tuhan hidup kita. Kita akui semua jalan hidup kita sehingga dia meluruskan jalan kita. Dan cari kehendak Tuhan, jangan sombong, tetap lakukan yang terbaik walaupun dalam proses mungkin tidak nyaman. Tetapi ketika kita lakukan yang terbaik, akhirnya Tuhan membawa kita kepada destiny yang Tuhan sudah tetapkan buat kita. Jadi amin, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari pada hari ini. Kami belajar bahwa firman Tuhan mengajar kepada kami untuk kami melibatkan setiap aspek perencanaan hidup kami masa depan ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tidak tahu apa yang terjadi besok, bahkan beberapa jam ke depan kami tidak tahu. Tetapi kami mau menyerahkan rencana kami ke dalam tangan-Mu, menyerahkan rencana Tuhan sama dengan menyerahkan hidup kami sepenuhnya dipimpin dan dituntun oleh Tuhan. Sehingga Tuhan meluruskan jalan-jalan kami. Sehingga apapun proses yang sedang kami alami, kalau Tuhan menyertai kami, Tuhan ada bersama dengan kami, maka Tuhan sendiri yang akan membawa kami kepada tujuan yang sudah Tuhan tetapkan buat kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan Ibu Uti. Saya kembalikan lagi. Biasa. Ya, amin. Luar biasa. Terima kasih Bu Yani ya.
Terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan ya. Kita tempatkan Tuhan Yesus dulu dalam perencanaan hidup kita ya. Tanpa Dia ya semuanya ya akan bagaimana ya? Karena kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi pada hidup kita di kedepannya. Bahkan 2 jam ke depan pun kita nggak tahu ya. Hari ini teman-teman, hari ini kita nggak tahu apa yang akan terjadi pada hidup kita ya. Biarlah Tuhan yang menuntunnya, Tuhan yang memimpin langkah kita supaya kita berjalan ke depan dengan sungguh-sungguh dalam penyertaan Tuhan ya, karena kita akan aman dalam lindungan Tuhan ya. Itulah sebabnya saya sering sekali ya memanggil-manggil semua teman-teman, ayo mari ibadah gitu ya. Teman-teman kalau yang lain-lain rame tetapi ibadah sepi gitu ya. Tetapi mulai sekarang kita putar ibadah rame tapi yang soal debat, soal berita ini berita itu ya sedikit gitu ya teman-teman. kita rubah keinginan kita ya, kita lebih menyukai ibadah daripada yang lain ya teman-teman ya. Ya teman-teman, saya akan membagikan linknya ya. Kalau ada teman-teman yang mau memberikan tanggapan, yang mau masuk, yang mau memberikan kesaksian apa saja, kita sudah menyudahi ibadah kita hari ini. Lalu kita akan masuk dalam tanya jawab ya, memberikan tanggapan-tanggapan dan pendapat-pendapat ya. Ada yang mau memuji Tuhan, ada yang mau bersaksi, ada yang mau memberikan tanggapan. Silakan masuk ya teman-teman. Ya, ini saya baru bagikan ya, maaf saya lupa tadi membagikannya ya. Ya, siapa lagi? Oh iya sudah ada di atas ya teman-teman ya. Kalau ada yang mau membagikan membagikan kesaksian pujian. Ya Ibu, pertanyaan saya Bu ya, Ibu Yani. Kalau kita kalau kita berdoa gitu kan, berdoa sungguh-sungguh, udah berdoa dengan sungguh-sungguh, udah menyerahkan semua masalah kita kepada Tuhan. Tapi kadang-kadang ya sesekali ada miss juga gitu loh Bu Yani. Maksudnya ada juga doa kita sepertinya tidak dijawab gitu. Itu bagaimana Bu? Padahal persyaratan kita untuk berdoa itu sudah kita lengkapi gitu. Kan Tuhan minta supaya kita berdoa, lalu ampuni saudaramu, ya doa dalam ketulusan, meminta sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Apa yang kita minta itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi kadang ada juga gitu. Nggak terjawab. Itu bagaimana Ibu Yani? Iya, ada 3 jawaban daripada Tuhan. Yang pertama tidak, itu juga jawaban. Ya, jadi memang itu memang nggak kehendak Tuhan, walaupun kita menganggap bahwa itu baik buat kita, tetapi Tuhan melihat itu belum tentu baik buat kita. Dan kemudian jawaban yang kedua itu iya, Dia akan kabulkan semua yang kita minta. Dan yang ketiga tunggu. Nah, nunggu ya. Jadi tidak, iya tunggu ya. Dan mungkin itu ada di mana? Apakah kita ada di pertama, ada yang kedua dan yang ketiga. Dan kita minta sama Tuhan apakah ini kehendak Tuhan atau tidak ya. Jadi sekali lagi bahwa Tuhan menjawab doa kita itu bukan berdasarkan apa kehendak kita, tapi berdasarkan kehendak Tuhan. Seringkali kita udah doa dan akhirnya kita lupa udah doa kita karena nggak dijawab-jawab. Tetapi akhirnya dijawab juga, kita kaget. Oh ini doa yang udah lama banget saya doakan sampai saya udah lupa doain lagi. Tetapi Tuhan tahu timingnya. Nah itu dia, timingnya. Timingnya itu tepat sesuai dengan rencana Tuhan. Ada indah pada waktunya. Contohnya tadi yang saya kasih contoh itu adalah Yusuf ya. Lama banget, itu sekitar 13 tahun dia itu baru benar-benar mimpinya itu menjadi kenyataan. Nah kenapa? Karena untuk dia menjadi seorang pemimpin, Tuhan harus proses dulu. Justru dia dijual itu salah satu dari proses jawaban Tuhan. Termasuk dia juga menjadi hamba di rumah Potifar itu salah satu jawaban Tuhan, dan masuk penjara itu salah satu jawaban dari Tuhan. Artinya jawaban yang diproses ya. Diproses dulu dan akhirnya sudah genap waktunya sehingga udah waktunya Tuhan benar-benar jawab. Tetapi yang sangat luar biasa ketika mengalami proses itu,
karakter daripada Yusuf ini diproses sehingga memiliki karakter yang luar biasa. Karakter nilai-nilai kerajaan surga. Sehingga dia bisa mengampuni saudara-saudaranya. Bahkan kata Firaun, bagaimana mungkin kita bisa menemukan orang yang dipenuhi Roh Kudus seperti Yusuf ini. Jadi jelas ya, jadi kadang-kadang kita pikir ini bukan jawaban, ini dalam proses jawaban. Mungkin kita dalam proses jawaban Tuhan ya. Kita tidak tahu, tunggu. Itu sebablah orang yang nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Nah, Bapak Abraham mengalami fatal juga kan. Kata Tuhan udah jelas bahwa perintahnya bahwa dia akan diberikan anak ya. Tetapi sudah berapa belas tahun ya, kok enggak diberi juga. Akhirnya si Sarai enggak sabar ya, dan akhirnya enggak sabar, kok enggak, sudah tua kok belum dikasih dan akhirnya ambil jalan pintas. Akhirnya diberikan Hagar, dan kita tahu persoalan yang sekarang ini antara Ismail ya sekarang jadi masalah dengan keturunannya dan sebagainya ya. Jadi itu jawabannya. Ya, makasih. Ya, luar biasa ya teman-teman. Ini kalau nggak ada yang mau masuk, kita tutup aja ya. Teman-teman, ada yang mau masuk, silakan. Kita masih mempunyai waktu beberapa saat lagi ya. Ibu Timana nih lawan debatnya Bang Zul. Oh ya, menyanyi ya. Saya akan menyanyikan sambil menunggu teman-teman yang mau masuk ya. Saya akan menyanyikan lagu apa teman-teman? Lagu yang dari Bapak aja. Ya. Ya, teman-teman, sebetulnya dulu banyak sekali ya lagu-lagu ya. Bapak saya, almarhum Bapak saya mengarang. Cuma saya udah lupa ya, begitu banyak lagu-lagu, cuma udah lupa waktu itu direkam. Dia mengarangnya pada saat kapalnya itu di Arab gitu ya. Dia diam di situ setahun ya, karena kapalnya itu nggak boleh berlayar. Jadi papa saya di Arab itu selama setahun ya, terkatung-katung gitu. Jadi dia mengarang lagu-lagu, lalu dia kirimkan kasetnya ke kami gitu ya teman-teman. Dulu pakai kasetnya putar-putar gitu, yang pakai pita-pita kaset ya itu teman-teman. Nah sekarang masalahnya entah kemana itu ya. Padahal lagunya banyak sekali bagus-bagus teman-teman ya. Lagunya. Ajaiblah Tuhan. Ini bukan ini ya, ini lagu biasa. Kau sungguh heran. Semua yang di surga memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah. Yesus Tuhanku yang heran. Ajaiblah Tuhan, kau sungguh heran. Semua yang di bumi memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah. Yesus Tuhanku yang heran. Yesus Tuhanku yang heran. Ya teman-teman, ajaiblah Tuhan ya, Yesus Tuhan kita yang heran. Saya akan menyanyikan satu buah lagu lagi. Setelah itu kalau tidak ada, Ibu Yani tutup dalam doa. Kita akan melanjutkan aktivitas kita seperti biasanya ya teman ya. Kami hidup
untuk dipakai Tuhan sebagai alat untuk melayani umat-Mu. Suara puji, nyanyian gembira, semua berpadu indah, haleluya. Terpuji nama-Mu. Syukur kami panjatkan, sembah Allah selamanya, nantikan kedatangannya yang membawa kedamaian bagi umat yang percaya, sejahtera selama-lamanya. Syukur kami panjatkan, sembah Allah selamanya, nantikan kedatangannya yang membawa kedamaian bagi umat yang percaya, sejahtera selama-lamanya. Ya, puji Tuhan, hari ini itu sudah datang ya, Ibu Cynthia Gumilang. Ya, thank you for coming here, Mrs. Cynthia Gumilang. Ya, that's very nice of you to be here. Ya, thank you. Just speak now. Ya, silakan bicara Bu sekarang. Salam. Selamat pagi. Sangat baik, selamat Bapak evening. Ya, Salam. good evening Salam, over salam. there. Ya. Halo. Sangat indah firman-Nya hari ini, libatkan Tuhan di segala hal. Emang benar kita mesti Iya. dilibatkan Tuhan di segala hal. Di dalam doa, di dalam pekerjaan kita, di dalam segala hal lah, nggak ada yang bisa ditinggalkan. Karena kita milik Tuhan, semuanya bukan kita punya, adalah milik Tuhan. Tubuh kita juga milik Tuhan, karena yang kita injak juga milik Tuhan. Jadi apa yang nggak mau dilibatkan dengan Tuhan, karena semuanya udah milik Tuhan. Pikiran kita milik Tuhan, apa yang kita makan milik Tuhan. Jadi ya semuanya lah kita mesti libatkan Tuhan. Everything is not ours. Saya ingat dulu saya berdoa. Itu doanya saya juga udah lupa. Waktu udah terjadi, udah terkabul, barusan saya ingat doanya kayak gini. Tuhan, kayak kan saya lagi lihat TV, ada cerita kena suami istri, suaminya meninggal, terus istrinya jadi nun. Jadi nun apa ya bahasa Indonesianya? Jadi suster. Ya, jadi suster di biara. Tuh, suster mati, bukan suster ya biara. Okay. Ya, suster di biara. Biara mati. Terus kan saya udah pernah nikah, saya pernah tanya sama pastor, boleh nggak saya jadi ini? Jadi nanti biara. Tidak, apa yang kamu kerjakan saja sudah bagus, ke gereja berdoa. Nah, suamiku meninggal, terus aku udah balik ke Kanada, terus terkabul kan, suami nggak ada, terus kan sekarang saya jadi pendoa. Itu kan saya udah libatkan Tuhan, benar nggak? Nah itu dia, jadi mesti libatkan segala-galanya kepada Tuhan. Abba Father, we love you, we magnify your name. Above all, we are so grateful. Nothing is ours, everything is yours. So we pray, Lord, we want to libatkan everything into your hands, because you are everything to us. We want to include you because nothing is ours. So we thank you for this lesson.
so that when everybody in the live chat is hearing this lesson, will remember and to include Jesus in everything, because nothing is theirs. And we pray too for MKC, Lord. We believe that you will take good care of him, and we involve you in him too, because MKC is yours. Thank you, Jesus. We pray and believe. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you. God bless. Ya. Amin. Thank you, Mrs. Cynthia Gumilang ya. Terima kasih, luar biasa. Lalu ada Pak Ari Tonang nih Pak, silakan masuk Pak. Selamat pagi Pak Ari. Selamat pagi Bu. Pagi. Selamat Terima pagi kasih Bu. sudah hadir. Iya, selamat Uti, pagi. selamat Pagi, Pak pagi Ari Bu Tonang. Uti. Pagi. Selamat pagi Bu Suryani, selamat pagi Ya, Bu selamat Tia. pagi. Iya. Iya, tadi apa? Aku baru dari apa tadi nih? Ya, impresi Pak Gunawan. Melihat ini masih ada linknya, aku masuki. Apa yang dibicarakan tadi sini ibadah pagi? Andalkan Namanya Tuhan menjaga. dalam hidupmu, andalkan Tuhan. Jadi kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan, jadi andalkan Tuhan ya. Kita nggak tahu apa. Jadi andalkan Tuhan. Silakan. Memang kalau kita ya. Kita kalau hidup di dunia ini, kita hanya cukup mengandalkan Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberi kita hidup, Tuhanlah yang memberi kita mati. Itu ya. Ini apa? Tadi ku telepon Pak Endro masuk di Ibu Uti. Biar apa? Udah kenal kok katanya. Udah masuk dulu sebentar, ku bilang gitu. Makanya kita hidup di dunia ini harus tetap mengandalkan Tuhan. Karena Tuhanlah yang berkuasa atas segala kita. Hubungan kita sama Tuhan itu harus ya betul-betul ya dengan tulus, ikhlas. Jangan kita contoh ya munafik, kita harus merendahkan diri. Kita nggak perlu pamer-pamer sama kita mau ibadah mau apa teriak-teriak. Karena Tuhan melihat hati kita, bukan seperti mereka hanya penampilan aja yang bersih begitu, luarnya lah dibilang. Mau menghadap Tuhan harus cuci ini, kita nggak perlu. Karena kita kalau mau berkomunikasi sama Tuhan, mau kita dalam keadaan tergeletak atau tiduran atau sedangkan berjalan pun kita sambil jalan bisa kita berbuat sama Tuhan. Karena Tuhanlah yang bisa menuntun hidup kita. Tuhanlah yang memberkati kita dimanapun kita berada. Amin. Demikian. Amin, luar biasa ya begitu Pak, betul-betul sekali, percaya Pak. Ya, bagaimana tanggapan Ibu Yani? Ya, betul seperti firman Tuhan jelas ya bahwa hidup ini kita harus mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, firman Tuhan katakan ya. Jadi di dalam Yakobus, bacaan kita Yakobus 4 ayat 13-17 jelas ya. Kita harus mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan, akui Tuhan dalam setiap aspek hidup kita dan jalan kita. Karena siapakah kita ini? Jelas, kita ini hanyalah uap ya. Kita ini adalah bunga rumput yang mekar pagi, layu, sore ya. Jadi kita tidak tahu apa-apa yang akan terjadi di depan. Oleh sebab itu menyerahkan hidup kepada Tuhan dan menyerahkan setiap perencanaan hidup kita kepada Tuhan, dan tetap seperti tadi dikatakan dalam proses kita mencapai destiny yang Tuhan berikan pada kita, lakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, itu saja. Terima kasih Pak Ari Tonang, Tuhan Yesus berkati. Ya, luar biasa. Ada lagi Pak Ari Tonang? Demikian dulu Bu, lanjut yang lain. Ya, oke, ya terima kasih. Ya, teman-teman, ini ada Pak Berce Taudan, dan selamat pagi juga dengan Pak John Hidayat, Bapak Pendeta, luar biasa sekali ya. Lalu Pak Endro, kok langsung putus Pak John Hidayat ya? Pak John Hidayat, selamat pagi, Bapak Pendeta, selamat pagi. Lalu ini Pak Endro, Pak Ari Tonang saya turunin dulu ya Pak ya, karena ini cuma muat 6 ya. 6 orang, di backset aja, nanti kalau mau bicara bilang, nanti saya naikin lagi ya. Ya, terima kasih Pak Endro Suryanto yang sudah hadir bersama dengan kita. Ya, silakan ya Pak Berce Taudan BB. Ya Pak, itu Pak John
Iya, silakan. Selamat Silakan, Pak. pagi, Selamat Tuaidan. pagi, Pak. Ya, Selamat Tuaidan pagi, ya. Bu Putih, Ibu Pendeta Selamat Suryani. pagi. Ya, Kayaknya selamat udah lama pagi. baru Iya, nongol lagi ya, Pak ya. iya Udah lama baru baru masuk ini. masuk. Soalnya berapa minggu Heeh. ini di daerah saya ini signal ini nih. Oh gitu ya. Apa namanya, agak sulit. Ya, ya, salam semua. Ya, hari ini kita Shalom. bersyukur kita boleh ketemu walaupun hanya lewat udara, tapi satu Iya. keajaiban bagi kita di mana kita boleh berjumpa lagi walaupun hanya suara. Ya, ini pagi hari ini saya pribadi disegarkan lagi lewat firman Tuhan yang sudah disampaikan hamba Tuhan Ibu Pendeta Suryani. Ini menguatkan kita lagi untuk menjalankan tugas hari ini yang tentunya saya percaya adalah hari Tuhan bagi kita. Apapun yang kita lakukan hari ini, ya tetap ada kendali daripada Tuhan. Dan tanda-tanda kalau menurut saya adalah penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita pribadi maupun keluarga. Ini Bu Pendeta, yaitu tetap bersyukur setiap saat, bersyukur selalu apapun yang yang kita hadapi di sepanjang hari ini dan seterusnya. Dan itu bagian daripada kehidupan kita sebagai orang yang beriman, karena manakala ungkapan syukur dalam kehidupan kita sudah berhenti, dan tentunya itu mungkin ya tanda-tanda Tuhan tidak mau lagi menyertai kita. Jadi itu menurut saya untuk orang awam ya. Jadi itu saya kira pegangan hidup saya sebagai orang yang percaya kepada Yesus yang sudah dibaharui, Tuhan sudah memanggil, Tuhan sudah memberikan hidup baru. Tadinya sangat kelam dan begitu Tuhan memanggil dan memberikan kesempatan untuk boleh hidup baru di dalam mengikuti dunia yang penuh dengan pergumulan yang luar biasa. Tapi tetap kita bersyukur karena saya percaya bahwa Tuhan selalu ada di pihak kita. Terima kasih Ibu Pendeta, Ibu Uti, semua teman-teman yang sudah ada di sini. Tuhan memberkati. Shalom. Sama-sama Pak. Terima kasih kembali Pak Borce. Ya, luar biasa. Ya, lalu terakhir, bukan terakhir, ada dua lagi ya. Tadi Pak John Hidayat, Pak Pendeta John Hidayat masuk duluan. Pak Endro yang terakhir, Pak Endro ya. Setelah itu kita tutup. Terima kasih Pak Endro sudah hadir ya. Ya, Pak John Hidayat silakan Pak. Shalom, selamat pagi. Shalom. Selamat pagi. Ya, Pak Endro dan Pak Berce. Puji Tuhan. Saya mampir ini tadi sudah selesai ya Bu ya? Iya, udah selesai. Firman Tuhan sudah selesai. Temanya mengandalkan Tuhan, Bu ya? Iya, andalkan Tuhan. Kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Ya, Yakobus 4. Iya, Bu. Jadi memang ini juga salah satu pengalaman setiap orang ya, termasuk pengalaman saya. Jadi memang sekian lama tahun kebetulan memang istri saya sudah yatim piatu, saya juga anak yatim. Sudah dididik oleh Tuhan, jadi Tuhan beri kesempatan kami seperti hidup betul-betul harus mengandalkan Tuhan. Di tengah-tengah pelayanan juga betul-betul harus mengandalkan Tuhan. Kami tidak punya tempat khusus untuk curhat ya. Lalu sharing ya dengan teman saya ini yang ini baru muncul ini yang Pak Abi Kristus ini yang wajahnya sangat berwibawa sekali ya. Wajahnya berwibawa sekali. Dialah singa dari Yehuda. Adalah rekan sharing saya, tapi kalau untuk curhat saya tidak punya tempat curhat kecuali Tuhan. Ya itu berarti mungkin tepat sekali firman Tuhan itu hari ini betul-betul memberkati ya, mengandalkan Tuhan itu seperti apa. Cara mengandalkan Tuhan itu seperti apa? Yaitu tidak ada tempat untuk menceritakan keluh kesah kita, tidak ada tempat untuk kita menyampaikan persoalan, kesulitan, kesukaran kita kecuali Tuhan. Tapi ya puji Tuhan, memang betul sekali. Saya lupa letak ayatnya. Memang Tuhan itu berfirman di kitab Mazmurnya ya, bahwa seperti namamu, demikianlah
kemasyuran-Mu ya dan keadilan-Mu di seluruh dunia. Ketika saya meyakini bahwa Tuhan seperti nama-Mu, Engkau besar, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau ajaib, pertolongan-Mu seringkali mengagumkan, mempesona kami, dan seperti wujud-Mu, cara-cara-Mu yang luar biasa, kekuatan-Mu, penghiburan-Mu, ya itu yang saya katakan kepada Tuhan. Jadi sebagai bentuk saya hanya bergantung sama Tuhan, ya puji Tuhan. Saya tidak bermaksud ya mengkhotbahkan diri saya, tapi ini pengalaman yang betul-betul sebagai kenyataan hidup. Ya memang Tuhan pelihara luar biasa, Tuhan menyertai luar biasa, kekuatannya selalu memberikan kekuatan, penghiburannya membuat kami hari ini ada seperti kami ada. Itu adalah wujud bahwa Dia ketika kita andalkan, ketika kita bergantung kepada Dia, maka Dia turun tangan seperti keyakinan kita, seperti kepercayaan kita, maka Dia berperan dalam hidup kita. Ya, itu pengalaman saya mengandalkan Tuhan, Bu Uti. Mudah-mudahan pengalaman yang singkat, yang sederhana ini bisa memberkati teman-teman. Ya, Tuhan, kembali ke Bu Uti, Tuhan memberkati. Ya, luar biasa ya, kita memang mempunyai tempat curhat ya. Yesus adalah tempat curhat kita ya. Kalau kita mau cerita, sharing-sharing boleh, tapi kalau bercurhat, kalau curhat sama orang ya kadang dia mau memperhatikan kita, kadang curhatan kita dibocorkan lagi ke orang-orang gitu ya, karena buat dia seru, jadi diceritakan kepada orang-orang gitu ya. Jadi riskan sekali kalau kita curhat sama orang. Kadang orang sepertinya mendengarkan kita, padahal dia di dalam hati dia bersuka cita gitu. Kita tidak tahu hati orang ya. Lalu kalau kita curhat sama orang, resikonya ya kita akan kadang dipandang rendah karena kita orang yang lemah, bermasalah di depan orang yang kita curhatkan itu. Ya banyak pemikiran orang di dalam pikiran mereka. Banyak sekali ya, kadang kita sama sekali tidak bisa mempercayai bahkan siapapun ya teman-teman untuk bercurhat ya, karena masing-masing orang dia punya pikiran sendiri, masing-masing orang punya hati sendiri ya. Bagaimana mereka menilai kita itu tidak bisa kita setir ya, atau kalau curhatan kita itu sekalian kita minta tolong sama dia, wah lebih parah lagi ya, bukannya masalah selesai tetapi kadang malah menjerumuskan kita, malah bahkan membuat kita lebih malu lagi gitu kan. Banyak sekali pengalaman itu ya, ada orang gitu kan ngomong dia minjem duit tuh sama saya, dia minjem duit sama saya, dia susah gini, dia kemarin datang ke tempat saya minjem duit katanya gitu kan, nangis katanya. Dalam hati saya nih orang lu pinjemin dalam hati saya kamu kasih juga enggak, malah diomongin. Orang datang dengan ya seperti itulah manusia ya, manusia. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa menyenangkan kita seumur hidup kita, nggak ada ya teman-teman. Semua manusia itu mengecewakan ya. Itulah makanya kita memerlukan juru selamat ya. Makanya curhatan kita paling bagus itu adalah ya kepada Tuhan ya. Karena Tuhan selain Dia telah ikut merasakan ya, dia pernah ikut merasakan derita kita, kodratif kita sebagai manusia, dia juga merasakan juga apa yang kita alami ya teman-teman. Jadi Tuhan Yesus itu adalah teman curhat yang paling abdol gitu ya teman-teman ya, karena bukan saja dia mendengar, bukan saja dia pernah merasakan ya, dia bersimpati, berempati untuk kita, tetapi juga dia memberikan jalan keluar ya. Jadi semua udah komplit ya. Semua pertolongan yang kita harapkan dari Tuhan itu akan kita terima kalau kita curhat sama Dia gitu ya teman-teman ya. Luar biasa kalau kita punya Tuhan itu ya. Ya terakhir ini Bapak Endro Suryanto, setelah itu mari kita tutup ya teman-teman. Kita akan melanjutkan. Setelah itu ada ini api Kristus. Iya. Api Kristus ya, Mr. George, thank you. Ya sorry. Sedikit luruskan, Putih. Ya. Ya nggak semua orang yang mengecewakan kita. Ada kok orang yang benar-benar bisa tolong kita. Ada ya. Ya ada banyak ya. Banyak yang udah di dalam Tuhan, yang sungguh-sungguh melayani Tuhan ya. Mereka yang menjadi satu inspirasi buat kita, yang memberi mentor kita ya. Jadi Tuhan apa istilahnya itu ya? Besi menajamkan besi gitu ya. Ya manusia juga begitu. Jadi memang Tuhan kadang-kadang memakai juga orang-orang tertentu yang seperti itu
untuk menajamkan kita, untuk membuat kita proses seperti yang tadi saya katakan Yusuf ya, dipakai termasuk Tuhan izinkan itu istri Potifar mengfitnah dia. Ya, justru itu membuat dia lebih iya. Membuat dia menuju tangga terakhir menuju impiannya ya. Ya itu. Ya, tapi memang tidak boleh mengandalkan manusia karena sering juga manusia bukan sering ya, karena manusia bisa mengecewakan kita. Tetapi kalau mengandalkan Tuhan, kita tidak pernah dikecewakan. Ya, itu saja tambahan saya. Ya, mungkin Pak Endro ya, habis itu Pak Api ya, Ibu Uti ya, Pak Api Kristus. Iya. Ya, silakan. Ya, kita akan silakan. Sebentar lagi udah mau selesai. Ya, silakan Pak. Salam Pak Endro, sudah lama sekali. Semuanya. Salam Pak, lama sekali nih baru masuk ke sini. Saya juga jarang live sih. Iya. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Iya. Tema ibadah pagi ini bagus sekali. Bagaimana memang janganlah mengandalkan yang lain selain Tuhan, dan perlu digarisbawahi siapa Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Jangan ada Tuhan atau Yesus yang lain. Nah, kan gitu ya. Iya. Perlu digarisbawahi Tuhannya siapa. Iya. Jadi nampak ya kalau memang kita selalu mengandalkan atau percaya bahwasanya Tuhan Yesus Kristus itu ada pada diri pribadi kita masing-masing. Jadi tidak hanya kita berteoritis, namun bisa menjadikannya suatu pedoman hidup sehari-hari, di mana kita mengimplementasikan kehidupan sehari-hari itu di dalam keluarga, lantas masyarakat sekitarnya, dan kepatuhan kepada peraturan pemerintah. Nah, itu ya, itu yang paling penting. Jadi di situ nampak kita tidak sering atau tidak pernah melanggar aturan pemerintah. Dan bagaimana kalau seorang kepala keluarga itu juga sangat dihormati dan menjadi panutan terhadap keluarganya. Karena itu itulah cermin bagi orang-orang pengikut Kristus, di mana di semua tempat kita bisa menjadi garam dan terang dunia. Jadi kita harus bisa untuk berbaur di dalam masyarakat, dan apa yang bisa kita perbuat dan bukan apa yang kita dapatkan. Kalau dalam kehidupan di dalam masyarakat, apa yang bisa kita perbuat, nah, kan gitu. Jadi itulah cermin kita. Jadi kita pasti nampak beda kalau di kalangan masyarakat umum, di mana mereka kebanyakan bukan murid-murid Tuhan. Nampaknya yang saya maksud di sini adalah kita kelihatan beda. Beda bukan dalam hal negatif, tetapi kita beda punya kasih. Disitulah ajaran utama kita. Kita harus mengasihi sesama manusia, tidak membeda-bedakan. Bukankah memang semua adalah manusia itu ciptaan Tuhan? Kita tidak berhak membedakan mereka dari golongan apapun. Jadi sangat beda ya umat Kristen dengan ajaran-ajaran yang lainnya, pasti beda. Tidak boleh kita membedakan, maaf,
apalagi mengkafir-kafirkan yang sering kita yang menjadi permasalahan di Indonesia itu yang sangat sensitif sekali. Jadi kita harus menjadi panutan di tengah kehidupan masyarakat pada umumnya. Demikian Putih dan Bu Suryani yang bisa saya sampaikan. Karena saya juga kangen sekali, udah ada 2-3 bulan ya, nggak bisa. Iya, udah lama, ya. Udah lama sekali, Pak. Saya bilang Pak Endro kemana ini, jarang nongol ya. Ini tadi sedang sibuk sebetulnya, tapi Pak Budiman Aritonang, ayo Pak masuk ibadah pagi. Ya sudah, saya masuk. Saya tinggalkan kegiatan saya. Bukankah memang kita itu ada ora et labora kan ya, bekerja sambil berdoa. Jangan kebalik, berdoa sambil bekerja kan gitu, bekerja sambil berdoa. Oke, demikian. Selamat pagi. Iya, luar biasa. Ya, terima kasih luar biasa Pak Endro. Tuhan berkati. Ya, kita akan tutup acara kita. Pak George, api Kristus sudah menyala. The fire of God has been blamed. Ya. Shalom. Ya, shalom Pak Endro. Shalom Pak Buti, Bu Suryani, Bu Sintia, Pak Jiha. Ya. Halo Pak, luar biasa. Terima kasih sudah hadir. Ya, Pak John. Pak John, Pak Endro ini orang Probolinggo, Pak. Oh, Probolinggo. Iya. Oh, salam, jadi Pak. Salam, Pak. Pak Endro Listio, Pak. Salam, Pak Endro. Kita tetanggaan kalau Pak. Ya. Jadi kita pasti bisa jumpai Pak Endro ya nanti Pak John ya kita. Iya, siap, bisa Pak. Iya. Dekat kok, cuma 1,5 jam. Ya. Jumpa nanti kapan-kapan ya Pak Endro ya pasti ya. Kita bersekutu ya. Baik. Ya. Bawa pick-up supaya pulangnya bawa mangga. Tempatnya mangga itu Bu. Tempatnya Pak Endro itu tempatnya mangga itu. Mangga Probolinggo ya? Iya, mangga Probolinggo. Terkenal itu. dong. Di tempat saya, di depan rumah saya, mangga saya nggak pernah berhenti berbuah. Banyak sekali terus berbuah. Berbunga terus. Mantap. Jadi orang-orang aja udah bosan sekali. Jadi orang-orang aja yang lewat, yang itu, yang tetangga-tetangga. Kadang kalau nggak ini dijual, kadang tetangga-tetangga aja yang ngambil-ngambilin. Banyak sekali Pak, terus kirim ke kita Bu. Kirim ke kemarin kita, dikirim ke Surabaya, kirim kemana? Iya, nanti kalau udah besar-besar lagi Pak ya, tak kirimin 10 kilo. Iya. Lebih mahal ongkosnya Bu. Iya, mahal ongkosnya. Ya Pak John lah yang ngasih ongkosnya. Saya mah tinggal ngirim aja. Jangan pakai ongkos kirim juga. Penting Pak Endro aja lebih dekat Pak. Gitu ya. Iya. Jadi saya nggak tahu temanya apa, cuman kalau dari obrolan itu ya nyenggol-nyenggol dikit lah. Jadi andalkan Tuhan dalam segala hal, dalam segala perkara, dalam segala waktu apapun kita andalkan, jangan sampai salah curhat ya. Kalau salah curhat tadi nanti bisa jadi bumerang. Iya. Bisa jadi bumerang Bu. Jadi bisa menyerang sendiri ya, menyerang kita sendiri nanti. Wah. Iya. Soalnya masalah makin banyak. Makin banyak ya. Betul, tambah. Jadi tambah masalah. Kalau kita curhat sama Tuhan, dalam kelemahan lah kuasa Tuhan dinyatakan, luar biasa ya. Kemudian doa atau kita curhatan kita. Saya kalau doa dengan Tuhan itu seperti anak dengan Bapa, dekat sekali, sejauh doa cuman doa kita. Jadi dialog antara Bapak dengan anak begitu dekatnya, kemudian curhat apapun dengan kepolosan, dengan natural ya, tadi itu yang di Pak Jaya inspirasi natural, kita polos apa adanya datang kepada Tuhan, tanpa ribet, tanpa ini dan itu, tanpa ritual-ritual yang ribet, yang nggak tahu, berusaha untuk layak di hadapan Tuhan dengan ribet-ribetnya begitu. Belum tentu ke Tuhan siapa itu. Kalau kita apa adanya, Tuhan tidak melihat keadaan kita, yang penting hati dengan hancur, kita datang kepada Tuhan, di sanalah Tuhan menyatakan kuasanya. Ya itu aja dulu Bu, terima kasih.
Ya, Ya. Pak George, kalian tutup dalam doa lah, Pak. Kita tutup ya, karena udah terakhir Pak George. Kita akan melanjutkan aktivitas kita. Ya, silakan Pak George tutup dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami sebagai anak-anak-Mu, terima kasih kami boleh menyembah, memuji, dan mengenal Tuhan yang benar, Al-Halik, Alfa dan Omega, Sang Pencipta itu sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau yang peduli dalam kelemahan kuasa-Mu dinyatakan kepada anak-anak-Mu ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Pak awal, pertengahan, sampai di penghujung acara ini. Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami, sharing, saling menguatkan Tuhan. Terima kasih apabila ada masalah, persoalan, beban hidup yang menindih kepada anak-anak-Mu Tuhan, kiranya Engkau mau menolong Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang peduli. Engkau mau melepaskan dari segala persoalan, perkara, sakit, penyakit, beban, ekonomi, atau apapun Bapak, Engkau menolong semuanya Tuhan. Engkau sebagai Yehovah Jireh yang memenuhi segala kebutuhan anak-anak-Mu semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, biarlah Engkau memberkati kami Tuhan, apapun aktivitas kami, Engkau selalu menyertai kami, karena Engkau adalah Immanuel, Tuhan beserta dalam segala hal Tuhan Yesus. Janganlah masukkan kami semuanya dari segala macam percobaan, perbuatan dosa, dan dari yang si jahat Tuhan. Bebaskan Tuhan, kuasa darah-Mu dengan sempurna, tutup bungkus kami, anak-anak-Mu semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih hanya di dalam nama Yesus setiap syukur dan terima kasih, haleluya, amin. Amin. Amin, puji Tuhan. Ya. Amin. Thank you for praying. Amin. Ya. Puji Tuhan. Saya pamit ya. Tuhan memberkati Ibu Suryani, Ibu Uti, Ibu Cynthia. Bye bye. Pak John. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye semuanya, teman-teman yang di live chat. Bye bye. Ibu Cynthia Gumilang. Bye. Ya, bye Pak John. Bye. See you again Pak Aritonang. Bye bye.